warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya di sini mau contohin cara buat yang GCPJ itu. Yang pertama, buka dulu, kita download dulu kaflingnya. Di sini pakai situs Earth Explorer. Kita tambahin dulu kaflingnya sesuai yang ada di tabel SRTM itu. Tambahin latitude, longitude, dan ini apa northeast southwestnya apa harus diinin juga. Di sini nggak usah dikonversi lagi, jadi kan ada beberapa metode juga bisa digunain, kayak misal si koordinat dalam bentuk geografiknya itu dikonversi ke dalam UTM terus diterapin di Google Earth, itu bisa, tapi menurutku ini lebih simple. Pertama, masukin dulu, saya di sini buat contoh aja ya, nggak mewakili plug manapun, buat jadiin contohnya. Misal saya buat 04, ini hati-hati di sininya southwest, southeast, southwestnya harus bener. Tambahin lagi koordinatnya. Nah, kalau udah kayak gini, kalian klik ini yang datasets, pilih cari yang SRTM, cari yang sebentar, lah lanjutin lagi ya yang tadi keluar. Nah, kalau misalnya udah kebentuk kafling kayak gini, udah masukin koordinatnya, kita cari di sini di bar data, di kolom dataset ini kita cari SRTM yang arc second global. Nah, ini kita centang SRTM 1 arc second global, habis itu kita result. Nah, di sini citranya ngepasin sama kafling kalian, dicari di nomor berapa. Ini kan ada nomor 1, nomor 2, nomor 3. Nah, cara munculin si citranya, kita klik ikon ini, yang ikon kaki. Nah, kalau misalnya di sini berarti nggak pas, kita cari yang pas di citra kita. Coba biasanya ada di nomor 5, kan? Nah, kalau misalnya si citra ininya udah pas sama kafling kita download pakai option yang ini, download yang Geotiff. Nah, sebelum ke download ini ada beberapa komputer yang diharuskan untuk harus register dulu. Kalau misalnya udah ada akunnya bisa langsung login aja. Berhubung di sini saya udah login, jadi langsung ke download. Ya, kita tunggu saja. Ya, mantap, ini downloadnya udah selesai. Kita buka aja filenya. Nah, ini kaflingnya udah ada beserta SRTM nya. Kita buka dulu Global Mapper. Nah, si ininya yang udah tadi kita downloadnya, kita drag aja ke Global Mapper.
kumaha ya. Nah, udah. Nah, yes to all. Nah, kalau udah dapat kayak gini, udah nggak usah kalian apa-apain, langsung ekspor ke DEM sama JPEG juga ke ini elevation format. Klik DEM, ekspor ke DEM. Nggak usah itu export bound, langsung oke aja. Pilih di folder mana yang ingin kalian simpan. Contoh saya namain di sini Kavling Dem ya. Ekspor juga ke dalam JPEG. Tungguin sebentar. Nah, kalau misal udah, kalian buka dulu ArcMap. Buka ArcMap-nya, tungguin sebentar. Nah, misal kalau udah kebuka ininya, ArcMap-nya, kita pilih yang My Templates, yang blank map. Oke, nah abis ini kita set dulu si layernya biar sesuai ada di zona UTM kita. Nah, caranya layers, klik kanan, properties. Nah, kebetulan saya di sini pakai UTM 454S kalau nggak salah. Project Coordinate System. BGS 84 Southern Hemisphere. (54S). Oke. Nah, kalau udah di setting ininya, udah di setting UTM-nya, kita buka file, lalu open. Setelah itu kita pilih file DEM yang tadi diekspor dari Global Mapper. Bukan deng, bukan yang ini. Pilih add data. Nah, habis itu kita cari file DEM yang tadi kita ekspor dari Global Mapper. Di drag aja juga bisa sih sebenarnya. Nah, ini Kavling Dem. Kita drag ke ArcGIS-nya. Kita drag ke ArcMap-nya.
Nah, ini contoh bentuk citranya. Habis itu, kalau misalnya udah di sini, kita klik yang apa, customize, kita cari yang ini, yang Windows, terus image analysis. Nah, di sini kita masukin kombinasi hillsetnya. Yang pertama, kita klik dulu si Kavling Dam ini di image analysis. Set pengaturan, setting. Kita setting azimutnya yang pertama 0 dulu ya. Kita setting azimutnya 0. Situ oke. Nah, setelah oke, kita klik yang warna ini jadi warna hitam ke putih. Habis itu klik yang shaded relief. Nah, ini yang 0-nya. Nah, kita ubah dulu namanya biar nanti nggak bingung di rumusnya. Yang hillset Kavling Dam yang azimut 0 kita rubah namanya 0 aja. Nah, kita rubah namanya jadi 0. Setelah itu oke. Nah, selanjutnya kita buat hillset yang azimut 45. Yang dari Kavling Dam lagi, kita klik yang Kavling Dam, lalu kita klik pengaturan lagi. Kita setting azimutnya 45 derajat, lalu oke. Setelah itu kita pilih warnanya kayak tadi, hitam ke putih. Habis itu ini kita klik yang ini, shaded relief. Sama seperti yang tadi 0, kita ganti juga namanya jadi 45. Nah, kita buat lagi yang azimut ke 90, azimut yang ketiga. Kavling Dam, pengaturan. Ubah azimutnya ke 90. Oke. Habis itu pilih warna, kalau warnanya udah ada di sini langsung ke shaded relief. Nah, di sini ganti juga namanya jadi 90. Kita buat lagi yang kita buat lagi yang 135 azimutnya. Kavling Dam kita rubah azimutnya ke 135. Nah, karena di sini warnanya udah hitam ke putih, itu langsung shaded relief juga bisa. Nah, ganti dulu namanya 135. Nah, kita lanjutin buat lagi yang kombinasi kedua, Kavling Dam, pengaturan, setting azimut 180. Shaded relief, lalu kita ganti namanya. Selanjutnya kita buat lagi 225 azimutnya 225. Oke, shaded relief. Kita ganti juga namanya. Setelah semua azimut udah terisi, kita satu-satuin. Yang pertama kita satuin dulu citra hillset yang pertama itu yang 0 derajat, 45 derajat, 90 derajat, sama 135 derajat. Caranya kita klik cari yang raster calculator di Arc Toolbox. Nah, di sini pakai Arc Toolbox.
Kita pilih yang special analysis. Kita pilih yang special analysis tool. Kita pilih yang map algebra, lalu di sini ada raster calculator. Pertama kita buat kombinasi Hilsted yang pertama dulu. Rumusnya tuh buka kurung 0 bintang dikali 0,25 tambah 45 ini dikali 0,25. Ingat, jadi di sini mewakili yang ada di kalkulator ini. Kalau misal nama ininya beda, nama yang di layer ininya beda, nanti kalkulatornya disesuaikan dengan nama yang ada di layernya juga. Makanya saya pilih di sini apa namanya sesuai azimut aja biar nggak bingung nanti. 0,25 ditambah 90 dikali 0,25 tambah 135 dikali 0,25. Nah, kalau udah di oke aja, dicoba dulu bisa atau enggak. Kalau gagal di sini kita coba ulangin lagi, atau enggak kita coba ganti folder di sininya. Biar cepet aku kopasin aja. Ini ubah dulu foldernya kalau misal tetap gagal. Kita coba oke.
Nah, kalau misal berhasil di sini ada tulisan checklistnya. Kalau misal gagal di sini juga ada tulisan silangnya. Di sini udah jadi kombinasi heelset yang pertama, kita rubah dulu namanya. Nah, kita mau lihat nih heelset 1 udah bener belum kira-kira ya. Caranya, kita uncentang dulu semua kecuali yang heelset 1. Nah, ini citra kita yang kombinasi pertama yang 045 90 135. Kok kenapa warnanya abu-abu? Coba bisa coba diubah di sini. Atau enggak kalau misal resolusinya terlalu besar, ini emang abu-abu sih. Kalau misal udah, heelset satunya di save dulu aja. Klik kanan di heelsetnya, data, export data. Nah, habis itu ininya di set ke formatnya TIFF. Di setting juga lokasinya. Setelah itu kita save. Kita centangin lagi dulu ya semua. Kita mau buat ini apa, kombinasi heelset yang kedua pakai rumus sama kayak yang tadi. Copyin aja rumusnya dari sini juga bisa. Yang penting namanya itu harus pas, harus sama kayak yang dimasukin ke dalam rumus. Nah, ini kombinasi yang kedua berhasil. Kita rubah dulu namanya. Kita ekspor juga data, ekspor data. Nah, setelah itu kita bakal masuk ke software selanjutnya, yaitu PCI Geomatica. Kita buka dulu yang PCI Geomatic-nya.
Nah, kalau ini udah kebuka, kita pilih yang pertama yang fokus. Kita pilih software yang fokus. Nah, kalau udah kebuka, kita klik ini, launch the layer wizard yang ikon buku, pilih yang grayscale, next. Kita pilih hillset yang tadi kita ekspor tadi satu-satu. Ini kan interpretasinya kan jadinya dua. Yang tadinya kan harus dikombinasiin, jadi sekarang nggak perlu dikombinasiin. Jadi ada yang hillset kombinasi yang pertama yaitu 04590 sama 135, sama hillset kombinasi yang kedua yang 180, 225, 270 sama 315. Itu harusnya kan dikombinasiin, tapi outputnya sekarang nggak dikombinasiin. Sekarang outputnya dijadiin dua, kedua hillset tersebut. Jadi nanti interpretasinya dua. Nah, coba kita masukin yang hillset satu dulu. Open. Nah, kita pilih si channelnya ini yang ada aja di sini. Ini software ini hati-hati ya, rawan nge-crash. Kalau pakai software ini harus dibebasin dulu RAM-nya. Kalau rawan nge-crash. Pilih yang grayscale. Nah, kalau channelnya udah dipilih, finish. Nah, nanti akan muncul citra kita di sini. Tuh. Selanjutnya kita pilih yang analisis. Kita pilih yang tools, algoritma librarian. Kita pilih yang analisis, geological and geophysical analysis. Pilih yang line, lineament extraction. Nah, kita centang ininya, content node specificnya kita centang, input parameternya diganti. Nah, kalau saya sendiri nggak ngikutin sama kayak yang di tutorial, karena angka-angka ini yang diikutin di tutorial nyatanya nge-crash. Jadi saya coba sendiri ini, filter radiusnya jadi 50. Sama sisanya udah nggak apa-apa, ngikutin aja. Kalau misal nge-crash di main-mainan angka aja di sini. 75, 10, 2, 20, 10. Kalau udah, di run aja. Nah, yang di run tuh di input parameter 1, bukan di yang files. Kan ada di files juga ada tulisan run. Nah, kita yang runnya di input parameter 1 di sini. Nah, kalau udah, ini bakal muncul garis-garis kelurusannya di sini. Bisa diubah juga warnanya.
Saya pilih yang merah aja deh, Pangea. Ganti dulu namanya, misal PCG 1 yang kombinasi pertama. Enter. Kalau udah, diekspor ke dalam format SHP. Di save as, cari yang format SHP, browse dulu filenya mau simpan di mana. Misal contoh saya simpan di sini. Save. Nah, kalau udah save aja. Nah, kita buka lagi yang kombinasi health set yang keduanya sama tutorialnya kayak tadi. Di browse lagi health set 2. Nah, finish. Kita uncentang dulu yang sebelumnya. Kita klik yang tools, algoritma librarian, line. Nah, langsung kita centang yang ini aja, yang 12. Kan di sini kan ada run, di input parameter juga ada. Kita klik yang di run, yang di input parameter. Jadi dia beneran ada baby cuminya. Tambah langsung makan terus enak banget. Kalau udah, di close aja. Nah, ini di extracted lineaments yang kombinasi keduanya. Kita ganti dulu namanya biar nggak bingung. Langsung di save aja formatnya ke SHP, di browse. Nah, save. Udah. Sampai sini di software PCI Gematik ini udah nggak dipakai lagi. Kita pindah lagi ke ArcGIS. Nah, selanjutnya di layer ini kita centang dua bagian aja. Enggak, satu aja yang mau kita analisis terlebih dahulu. Contoh saya di sini mau pakai LZ1 dulu, jadi yang lainnya kita hapus aja.
udah dihapusin tadi, kita bakal buat yang hillside pertamanya dulu. Kita bakal buat peta ini line density buat yang hillside pertama. Pertama caranya kita input dulu data yang dari PCIe tadi ke layernya. Nah, kita input yang ini, yang format SHP tadi. Kita drag aja langsung ke layernya. Nah, mantap. Jadi di sini kelihatan kombinasi kelurusannya. Coba kita hilangin hillside-nya. Nah, nanti jadi kayak gini. Nah, kalau udah, kita bakal buat peta yang line density-nya. Yang pertama, ke ArcToolbox dulu. Di sini tempatnya di Geoprocessing, ArcToolbox. Nanti cari yang Special Analysis Tool, Density, lalu di sini ada Line Density. Nah, input polyline-nya kita isi yang berformat SHP tadi. Kita kan mau buat line density yang pertama, kita pilih yang pertama. Nah, berhubung di sini output cell size-nya saya coba pakai yang 1000 itu nggak bisa, jadi ini di autoin aja dulu, nggak apa-apa untuk sementara waktu. Habis itu kita oke. Tungguin sampai ininya berhasil. Nah, ini contoh line density yang udah kita ituin di sini di ArcToolbox-nya. Jadi warnanya biru-biru kayak gini. Habis itu kalau udah kayak gini, kita ekspor dulu yang line den-nya ini. Sebelumnya kita ganti namanya dulu ya. Nah, kita ekspor dengan cara klik kanan, lalu data, ekspor data. Nah, di sini pastikan formatnya TIFF. Kalau TIFF nggak bisa, kalau selain TIFF nggak bisa. Nah, kalau misal formatnya TIFF tetap nggak bisa, rubah di sini foldernya, di sini kalian rubah di mana aja yang kira-kiranya. Soalnya ada beberapa laptop juga ini nggak bisa pakai folder otomatis dari sananya, jadi harus kita rubah terlebih dahulu. Nah, cara rubahnya kita klik yang ini, misal ini. Kalau misal udah ada namanya, langsung add. Setelah itu kita save. Nah, selanjutnya kalau misal ininya udah di layernya udah ada yang berformat TIFF, kita hapus dulu. Kita remove. Nah, habis itu kita buka pengaturan Art Catalog di Windows Catalog. Nah, kita tentuin ke yang ini, ke line density yang udah tadi kita ekspor ke dalam format TIFF. Kita simpennya di mana? Nah, kita cari aja dulu. Misal saya di sini. Nah, ini. Nah, kalau udah kan kalian klik kanan, properties, ubah si sort type-nya ini jadi proceed. Di apply dulu, habis itu di oke. Nah, ini udah selesai. Tinggal kalau misal udah selesai proses yang tadi, kita drag line density TIFF-nya dari folder yang tadi kita simpan ke ArcMap-nya, ke layernya, ke sini.
bakal jadi abu-abu seperti ini. Cara ngerubahnya, kalian klik kanan, properties, lalu pilih yang simbologi. Nah, di sini kalian ubah warnanya jadi terserah sih, bebas aja. Kalau aku dari hijau ke merah. Ini type-nya diganti jadi standard deviation, di-apply dulu. Habis itu oke. Nah, nanti bakal jadi seperti ini. Nah, selanjutnya kalau misal udah dapat ini lah udah ngedrag si ininya yang line dan satu berformatifnya, kalian ubah di sininya di berformatif. Jangan lupa ini yang dicentangnya, yang line dan berformatif sama PCIG. Yang ini yang SHP, format SHP yang ini. Lalu kita klik kanan di line dan-nya, properties, pilih yang simbologi. Nah, warnanya ini bebas, terserah kalian. Nah, ini yang type-nya pilih yang standard deviation, habis itu oke. Nah, di sini kan belum muncul nih pola-pola kelurusannya, belum ada. Caranya pindahin PCIG di atas line dan-nya. Nah, gitu. Nah, kalau misal udah ini udah kelihatan, udah halus. Kalian langsung ekspor aja, file, export map. Pilih yang format JPEG. Nah, resolusinya ditinggiin kira-kira segini, di angka 200 sampai 250-an resolusinya biar kelihatan bagus. Nah, cukup sekian tutorial dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau